Recording in progress. Shalom, sekali lagi selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi. Mari saya ajak yang di sini. Kursi-kursi yang ada di depan. Oke, pagi ini kita bersyukur. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di pagi hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, amin. Saudara diberkati pagi ini. Kita semua masih hidup dan bernafas. Kita boleh berjalan atau kita boleh dalam perjalanan tiba di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk kita syukuri. Semua karena Tuhan, semua karena Yesus, semua karena anugerahnya bagi kita ada sampai saat ini. Untuk itu kita sama-sama bersyukur pagi ini, amin. Kita bersuka cita pagi ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Saudara siap? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat apa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak, terlalu besar apa yang Kau kerjakan. Kau berikan hidup-Mu. Dan saat ini Engkau tetap memberkati kami Tuhan di hari-hari kami Tuhan. Apapun yang kami rindukan Engkau selalu penuhi Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang terlalu cukup Tuhan untuk mengungkapkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Namun pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami, hati kami, seluruh tubuh jiwa raga kami Tuhan untuk memuji Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Pujian, syukur, hormat, pujian Tuhan hanya bagi Engkau. Sebab tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala-galanya Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari kita sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Yes. Sama-sama kita tepuk tangan.
you Jesus, thank you Lord. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang rela berkorban bagi kami. Engkau Allah yang turun menjadi seperti kami Tuhan. Engkau berkorban bagi kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan.
ada satupun yang lupa. Dari karya buat pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau Raja mulia di atas tahta-Mu, Tuhan. Namun Kau datang berkorban bagi kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, with it cries, be magnified. Oh, be magnified. The holder, we're the holder, echoing His eminence. Say His name.
Because you, I won't be for yes, my feelings. it's not because of feelings, but because the gospel. Because the gospel who live in us. Transformation, and I'll be crucified with you. Yes. Any time for your way. If I join you in your suffering, I'll join you. Say, I want my provider. I want my provider. That's all I worship you. If it puts me in the light, I do not God knows the love. Say, I want my feelings. Oh, that's what it's true. The cross brings transformation. I'll be crucified. And you return in glory. That's the doorway. Resurrection. Yes. I join you in your suffering. And when you return in glory. With all the angels and stand, my heart will fill with singing, my soul will be saved. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified, the altar of my life. Christ be magnified in me. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Say, how great thou art. How great thou, Woo, how great thou art. great Thou art. Then sings my soul. and sings my soul, my Savior God, to thee.
kami, Allah yang datang merendahkan diri, Allah yang datang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menyembah Engkau, Allah yang luar biasa. Karena kami tahu itulah panggilan kami Tuhan. Kami hidup, kami bernafas untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau. Dan itulah apa yang kami lakukan Tuhan di kekekalan Tuhan, bersama dengan Engkau di surga nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Engkau, buat pribadimu yang datang menyelamatkan kami. Jemaat Tuhan, 2 Korintus 1 ayat 20 berkata demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat Kristus Yesus yang Kau berikan bagi kami, yang adalah jaminan bagi setiap janji Engkau bagi kami Tuhan. Janji-Mu untuk kemenangan dalam hidup kami, janji untuk kesembuhan dalam hidup kami, dan janji untuk damai sejahtera bagi kami. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini Tuhan, biar jemaat Engkau Tuhan, Every Nation Manado Tuhan, menyimpan setiap janji Engkau dalam hati kami Tuhan. Sama seperti Mazmur berkata bahwa dalam hatiku aku menyimpan janji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Kristus setiap janji akan digenapi Tuhan. Akan masa depan kami, akan anak-anak kami Tuhan, akan keluarga kami Tuhan, akan impian dan cita-cita kami di dalam Kristus, semuanya akan digenapi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika janji Engkau digenapi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja ini Tuhan, pada akhirnya Tuhan, nama Engkau yang dipermuliakan. Untuk memuliakan Allah yang besar, yang hidup dalam hidup kami, yang hidup dalam keluarga kami, yang hidup dalam anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh mengenal Engkau, dan kami boleh mempercayai Engkau, Kristus Tuhan kami, yang adalah jaminan bagi setiap janji Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami hidup berpegang teguh pada setiap janji-janji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui hidup kami Tuhan, nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat bagi setiap anak-anak kami Tuhan, bagi setiap the next generation Tuhan, bagi setiap anak laki-laki dan perempuan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar terang Kristus bersinar atas hidup mereka Tuhan, sehingga mereka bercahaya Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bekok hati dan jahat ini Tuhan. Karena Engkau, Roh Kudus yang menyertai mereka Tuhan, Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman Tuhan yang mereka pelajari Tuhan. Ketika mereka belajar pagi hari ini Tuhan, mendengarkan firman Engkau Tuhan, aku berdoa Tuhan, berikan mereka telinga seperti Samuel Tuhan, yang mendengarkan suara Engkau Tuhan. Dan mereka keteguhan hati untuk mempercayai Engkau Tuhan. Sama seperti Yusuf Tuhan, yang terus mempercayai Engkau Tuhan dalam setiap keadaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, untuk itulah mereka dipanggil Tuhan. Kami percaya bahwa mereka akan 10 kali lebih baik dari kami Tuhan, dari generasi kami Tuhan. Bukan karena apa yang mereka miliki Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa berkati setiap orang tua mereka Tuhan, yang mendidik mereka setiap hari Tuhan. Aku berdoa biar ada hikmat Engkau Tuhan, yang diberikan bagi setiap mama dan papa Tuhan, yang mendidik setiap anak ini Tuhan, agar mereka bertumbuh dalam pengenal Allah yang benar Tuhan, dalam takut akan Engkau Tuhan. Kami juga melepaskan berkat bagi setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, biar ada hikmat Allah Tuhan, hikmat surgawi Tuhan, yang Kau berikan bagi setiap mereka Tuhan. Sehingga setiap mereka, ketika mereka memberitakan firman Engkau Tuhan, biar ada kuasa Tuhan, ada otoritas Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kelepasan bagi setiap anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat hari Minggu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kejayaan sekarang sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami, Raja kami, Penyelamat kami. Kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin, amin. Happy learning kids, enjoy your time. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari kenikmatan,
Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Perkenalkan saya Berca Mantiri, volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dari gereja ini. Kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, saat ini marilah kita sama-sama meninggikan Tuhan lewat pemberian kita, lewat persembahan kita, lewat persepuluhan kita di rumah Tuhan. Sebelum kita memberi, Bapak Ibu memberi, mari kita sama-sama melihat di Mazmur 52 ayat 11 berkata demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita sama-sama memberi dengan ucapan syukur dan penuh rasa hormat untuk meninggikan Tuhan lewat pemberian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Engkau. Kami bersyukur buat pertolongan Engkau. Kami bersyukur buat setiap penyediaan Engkau Tuhan, yang Engkau berikan bagi kami, bagi keluarga kami Tuhan. Saat ini kami akan memberi di rumah Engkau Tuhan. Kami mau memberi dengan ucapan syukur. Kami mau memberi karena kami tahu Engkau layak untuk menerima yang terbaik dari yang kami miliki. Kami mau memberi karena kami tahu semua yang kami miliki adalah daripada Engkau Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan lewat pemberian kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah penyedia kami, Engkau Allah yang menjadi pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, studi kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar Engkau buat itu berhasil, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami siap memberi di rumah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sudah siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, ada pengumuman yang akan ditampilkan lewat tayangan video berikut ini. Akan disertai juga dengan recap Generation Conference dan testimoni dari peserta Generation Conference. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya, kami akan terus menyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup dalam otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuritan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuritan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan terus menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lain. Untuk informasi pertemuan life group, dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Berikutnya, dalam rangka ucapan syukur menjelang ulang tahun jemaat, kami mengajak setiap jemaat untuk dapat terlibat dengan memberikan sumbangan dalam bentuk sembako maupun uang tunai yang nantinya akan disalurkan lewat kegiatan Love in Action pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 di Panti Asuhan Dorcas, Tondano. Pengumpulan sembako tersedia sampai dengan hari Jumat 23 Agustus 2024. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Bapak Ferdi dan staf gereja. Kami juga mengajak setiap jemaat untuk bergabung dalam perayaan ulang tahun jemaat Every Nation Church Manado yang ke-32 pada hari Minggu
25 Agustus 2024 jam 10 pagi di Gedung IN Manado. Untuk kegiatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membawa makanan kecil dan semacamnya untuk dinikmati bersama. Dan yang terakhir ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya di dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. What matters is the presence of God. Yang paling penting adalah hadirat Tuhan. The presence of God. Tapi di dalam hadirat Tuhan, There's fullness of joy. ada sukacita penuh. That's why we can reach out to the thousands. Dan sukacita hadirat Tuhan itu yang membuat kita bisa menjangkau. And He will use you. Dan Dia akan menggunakan engkau. But it first starts in a place Dia memakai engkau, tetapi itu dimulai dari satu tempat where we can rest in the presence of God. di mana kita bisa beristirahat, menemukan kelegaan di dalam hadirat Tuhan. Menyelamatkan satu orang, mungkin kita tidak mengubahkan dunia. Saving that one person may not change the world, but for that one person, the world will change forever. Kamu dan aku, are a minister kita adalah seperti menteri atau pelayan yang baik of Christ Jesus. dari Yesus Kristus. We need to represent Kita harus representasikan the King of Kings Raja dari segala raja correctly. dengan benar. So God doesn't focus on our ugly past to trust His great plans for our life. Tuhan nggak fokus kok sama masa lalunya kita dan cerita-ceritanya kita yang jelek di masa lalu. Sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan ini yang saya ingin sampaikan pada adik-adik semuanya. Tunaikan tugas pelayananmu. Kami di sini, saya Betsheba dan Aldi. Kami mewakili teman-teman INC Campus yang ikut bersama-sama di Generation Conference 2024 di Surabaya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Leopold dan Ibu Lenda serta seluruh tim kepengurusan yang telah mensupport kami dalam doa dan dana. Ya, berterima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah turut mendukung dengan membeli dan memberi sumbangan untuk INC bisa mencari dana. Yes, benar. Bersyukur juga untuk setiap hal dari awal pencarian dana, bagaimana semua kami teman-teman diajarin buat tetap beriman dan melihat sungguh-sungguh bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami yang ikut mencari dana, dan tidak mudah, tapi Tuhan luar biasa memberkati setiap kami sehingga kami semua dengan benar-benar beriman boleh pergi ke Surabaya. Dan Tuhan juga melihat kerinduan hati dari setiap kami sehingga setiap
dalam setiap perjalanan yang lumayan panjang lewat kapal, kami tetap bersama-sama bersuka cita. Dan selama di conference banyak hal yang saya dapat. Salah satunya itu saya melihat banyak anak muda yang berkumpul di satu tempat dalam kota, pulau bahkan, dan budaya yang berbeda dikumpulin di satu tempat dengan visi dan misi yang sama. Sebagai generasi muda kita diajarkan untuk memberitakan Injil, jangan menunggu. Kita semua punya tugas untuk memberitakan kabar baik, karena orang-orang di luar sana banyak yang rindu akan pemberitaan firman Tuhan, dan itu dimulai dari kita semua. Dan saya semakin sangat bersyukur karena saya sebagai orang Kristen semakin sadar akan tugas saya sebagai orang Kristen, yaitu untuk memberitakan Injil. Seperti ada kutipan yang disampaikan oleh Pastor Denny, yaitu kalau berita Injil yang engkau terima sungguh mengubah hidupmu, maka berita yang sama sanggup mengubah orang lain. Dan saya percaya Every Nation Campus Manado bisa menjadi komunitas yang menjadi tempat di mana orang-orang terhilang dan bahkan rindu di luar sana untuk dapat menjangkau, dan mereka dimenangkan bersama-sama dengan Every Nation Campus Manado. Dan semua kita di sini percaya Every Nation Campus Manado bisa melakukan hal itu karena kita bersama dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu bersama dengan kita semua. Kalau buat saya saudara-saudara, selama saya di conference, begitu banyak hikmat yang saya dapat bagaimana memberitakan firman Tuhan, yang dimana saya sekarang sebagai mahasiswa yang ingin menjangkau orang-orang yang terhilang, khususnya di kampus. Walaupun pasti tidak mudah, tapi kalau kita percaya dengan Tuhan, pasti akan berjalan dengan baik. Dan saya juga berbagi cerita dengan anak Yensi lainnya, bagaimana mereka menemukan Tuhan dalam kesendirian. Saya percaya tiap kita semua di sini mempunyai momen-momen sendiri masing-masing. Saya juga pernah mengalami ketika saya tidak tahu mau kemana, ketika saya dalam pergumulan, ketika saya bingung entah mau kemana, hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita membutuhkan hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya ada kelegaan yang luar biasa. Dan saya juga ingin menyampaikan, kita harus mengucap syukur bagaimana penyertaan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, untuk terakhir saya mau ajak anak Yensi, Every Nation Campus Change the World. Yeay, terima kasih. Wow. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. What a great and powerful testimony. Sungguh sangat berkati. Terima kasih Betsyeba dan Aldi. Saya percaya kalian dan teman-teman kalian pasti akan lebih berapi-api lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Are you ready for the word of God? Wow. Please welcome Pastor Ivo Ferdian Arko Kakunsi. Terima kasih Pak Berce. Terima kasih, thank you. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, amen. Kita bersuka cita, bersyukur ya, amen, pagi hari ini dan bahkan untuk saksian apa yang kita dengar tadi. Saya berdoa Roh Kudus yang akan terus menolong semangat yang sudah kita dapatkan bersama-sama dari conference, amin. Bahkan kalau dari teman-teman yang percaya untuk pelayanan kampus lebih lagi, saya berdoa satu hal, guys. Tuhan menaruh beban untuk melakukan ini sepenuh waktu dalam hati saudara. Kalau teman-teman dapat itu, saya akan traktir, makan, kita betul-betul akan spend time
Dan kita akan betul-betul prepare bagaimana saudara bisa memenuhi itu. Amin. Pasti saya lihat juga Pastor Opol tertawa senyum lebar karena kita percaya, kita berdoa, kita butuh banyak pekerja untuk kampus. Amin. 1:25.000. 25.000 loh mahasiswa Unsrat itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan selalu kita percaya selama masih ada satu jiwa di luar sana belum mengenal Yesus Kristus, maka kita belum cukup besar. Amin. Ini sesuatu yang besar bagi kita bersama-sama. Amin. Selamat datang di gereja ini sekali lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan kesempatan untuk berkhotbah ini. Terima kasih Pastor Leopold dan seluruh tim untuk kesempatan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa berkhotbah pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai di minggu lalu dari seri khotbah kita What Shapes Us. Apa yang membentuk kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa inilah yang menjadi goal hidup kita. Kita hidup dibentuk dengan teologi yang sehat. Oke? Katakan teologi yang sehat. Oke? Sound doctrine. Teologi yang sehat. Karena apa yang kita percayai itu yang akan membentuk kita. Oke? Jadi inti apa yang dari minggu lalu telah dimulai, Pak Calvin berulang kali menyampaikan, apa yang kita percayai itu yang akan membentuk kita. Dan ini adalah inti dari apa yang ingin disampaikan oleh gereja ini sepanjang bulan ini dalam seri What Shapes Us. Saya mengutip kembali apa yang disampaikan minggu lalu melalui apa yang saya mengutip ini dari Pastor Steve Murrell dalam bukunya We Believe, dalam buku yang saya anjurkan dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara juga untuk punya buku ini, dikatakan bahwa misi mempersatukan kita, hubungan menjaga kita tetap bersama, tetapi juga teologi atau sound doctrine, doktrin yang sehat itu menguatkan kita bersama-sama. Amin. Ini yang membuat kita kuat bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara, 4 doktrin yang akan kita bahas sepanjang seri khotbah ini. Minggu lalu telah dimulai oleh Pak Calvin mengenai Allah, doktrin mengenai Allah. Lalu kemudian adalah doktrin mengenai Yesus. Minggu depan adalah doktrin mengenai Injil dan di akhir bulan kita akan menutup dengan doktrin mengenai gereja. Minggu lalu Pak Calvin telah berbicara bagaimana pengenalan yang benar akan Allah Tritunggal. Pengenalan yang benar akan the triune God. Akan Trinitas ini akan memampukan kita untuk hidup dalam penyembahan yang benar dan dalam misi yang benar. Amin. Saudara, kalau saudara lupa minggu lalu, ini intinya khotbah minggu lalu. Pada akhirnya, we worship God for who He is. Amen. Kita menyembah Allah karena siapa Dia. Akan pribadinya yang kita kenal. Amin. Dan minggu ini saya akan berbicara, melanjutkan seri ini dengan topik mengenai Yesus, titik. Jesus, period. Yaitu bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen hari ini dibentuk oleh pengenalan dan pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus. Who Jesus really is. Who Jesus is to you. Mari kita lihat firman Tuhan. Saudara bawa Alkitab, mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Saudara mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita membaca bagian Alkitab ini bersama-sama. Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Mari kita mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih oleh anugerah-Mu kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau dan bahkan kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya segala sesuatu yang kami baca, yang kami renungkan dan yang kami pelajari pagi hari ini bukan hanya sekedar menjadi informasi, tetapi ini menolong kami untuk memiliki relasi dengan Engkau dan bahkan mengalami transformasi di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus, Engkau tanpa batas, berbicara kepada setiap umat-Mu, memberi kami iluminasi, pencerahan untuk memahami siapa Engkau, sehingga pada akhirnya hidup kami sepenuhnya memuliakan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin, amin. Dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, mudah sekali untuk kita mengatakan bahwa kebanyakan dari kita tahu siapa Yesus. Dalam status kita sebagai orang-orang Kristen. Bahkan kita diajar bahwa lebih penting untuk mengenal, mungkin kita pernah mendengar beberapa pengajaran yang mengatakan bahwa lebih penting untuk mengenal Yesus ketimbang mengetahui secara spesifik bagaimana Dia adalah Allah dan manusia di saat yang bersamaan. Betul? Mengenal Yesus jauh lebih penting. Kita memiliki hubungan, kita berjalan, kita menikmati hubungan dengan Yesus jauh lebih penting daripada sekedar kita memahami misteri yang begitu sempurna ini. This perfect mystery, misteri mengenai siapa Dia sesungguhnya yang sudah juga sebenarnya dinyatakan kepada kita. Tapi saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bahwa kedua hal ini sama pentingnya. Katakan sama pentingnya. Memiliki hubungan dengan Yesus dan memahami siapa Yesus sebenarnya adalah dua hal yang sama-sama penting. Karena pengenalan kita akan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan Yesus tidak boleh lepas dari pemahaman mengenai keilahiannya. Amin. Kita tidak bisa menyembah, menikmati Yesus menurut versi kita sendiri. Amin. Tapi kita menyembah Yesus, the real Jesus, for who He is. Not the Jesus of our imagination. Sebab bila kita keliru, saya mengutip sekali lagi dari buku ini, dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk memiliki ini sehingga kita bisa melakukannya bersama-sama. Kalau mau pesan nanti hubungi saya. Tapi dengar baik, saya tidak dapat profit apa-apa. Saya cuma melanjutkan dari Departemen Pengajaran Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita keliru, bila kita keliru mengenai Dia, mengenai siapa Yesus sebenarnya, maka kita akan keliru juga dalam semua tema-tema utama Alkitab. Saudara mau bicara apa? Saudara mau bicara mengenai penciptaan, saudara mau bicara mengenai harga diri saudara mau bicara mengenai tujuan hidup, saudara mau bicara mengenai pemulihan keluarga, keadaan kesehatan saudara, semuanya akan keliru bila kita tidak memiliki pengertian dan pemahaman yang benar akan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya mau katakan begini, terlalu banyak orang Kristen hari ini, Bapak Ibu Saudara, sekedar melakukan semua ritual keagamaan tanpa sungguh-sungguh menghormati Kristus. Tanpa sungguh-sungguh menghormati Kristus. Karena berhenti atau karena tidak memahami Kristus, tidak menghargai Kristus yang sesuai Alkitab. Ibadah sekedarnya Bapak Ibu Saudara. Hidup dipenuhi pesta pora, semaunya Bapak Ibu Saudara. Atas nama kekristenan, betul? Saya tidak mengatakan saudara salah, keliru dalam melakukan hal ini. Saudara boleh merayakan ulang tahun, boleh merayakan ulang tahun pernikahan, boleh merayakan pernikahan dan sebagainya dengan begitu bersuka cita. Tetapi berapa dari saudara menjadi korban dari pesta pora semaunya? Ribut di sana sini dan seperti tidak bertuhan. Saya mengalami itu di tempat di mana saya tinggal. Hampir selalu tiap minggu begitu. Pertanyaan bagi saya, di mana Yesus yang mereka rayakan? Apakah semua yang dirayakan itu sungguh-sungguh menghormati, menghargai Kristus atau tidak? Betul? Bahkan terlalu banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang muncul di berbagai media. Betul?
teknologi yang kita dapatkan setiap hari, informasi yang bisa dengan mudah anak-anak kita bahkan akses setiap hari, dan bahkan kita dalam mungkin kegalauan saudara, kebingungan saudara, tetapi begitu saudara dapat sebuah informasi rohani yang memberkati saudara, belum tentu semuanya itu benar dan setia sesuai apa yang Alkitab katakan. Amin. Sesungguhnya mungkin kemasannya menarik, kemasannya begitu menarik, tetapi bisa jadi di dalamnya ada racun bidat yang mematikan iman, dan pada akhirnya menuntun kita kepada cara berpikir, kita menyangkali Kristus yang diajarkan oleh Alkitab. Amen. Sudah tahu ubur-ubur? Ubur-ubur, jellyfish. Nah, ada top ya, TikTok awal-awal goyang ubur-ubur. Nah, yang ubur-ubur saya masih ingat. Seorang hamba Tuhan besar di Inggris, namanya J.C. Ryle, Bishop of Liverpool, uskup gereja Anglikan Liverpool pada awal 1900-an, dia mengatakan begini, quote-nya lumayan panjang Bapak Ibu Saudara, mari saya mencoba menerjemahkannya untuk kita. Dikatakan bahwa kekristenan ubur-ubur menurut dia adalah sebuah wabah yang saat ini sangat merusak, terlebih khususnya di antara orang-orang muda. Oke, ini dia katakan sebelum bahkan 1900. Kita sudah di tahun berapa ini? 2024. Oke, dari dulu dia berpikir dan dia melihat kekristenan ubur-ubur itu seperti kekristenan tanpa tulang atau tanpa otot atau tanpa kuasa. Betul, Saudara? Ubur-ubur begitu kan ya? Sayangnya, inilah jenis kekristenan hari ini, di mana prinsip utama yang memimpin adalah tanpa dogma, tanpa prinsip yang berbeda, tanpa doktrin yang jelas. Oke? Dan yang lebih buruk lagi adalah dia melihat banyak orang Kristen yang beribadah, mereka yang datang ke gereja, yang tidak mempunyai pandangan yang jelas dalam hal apapun secara teologis. Mereka tidak dapat membedakan sesuatu sama seperti apa? Orang-orang yang buta warna. Mereka terombang-ambing ke sana kemari oleh berbagai angin pengajaran, seperti anak-anak. Dan mereka tidak pernah mampu memahami hal-hal yang baru. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki dasar yang kokoh dalam pengajaran murni hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Saudara, ini sesuatu yang berbahaya yang terjadi dari dulu dan bahkan masih terjadi sampai hari ini, dan peluang untuk hal ini terjadi semakin besar. Kenapa? Karena begitu banyak informasi yang bisa kita terima setiap hari, yang kemudian menjadikan kita, yang penting saya beragama Kristen, tetapi kita tidak punya pengertian yang benar. John Calvin menulis, "Zeal without doctrine is like a sword in the hand of a lunatic." Semangat tanpa doktrin, semangat mengikuti Kristus, tanpa pengajaran yang sehat, tanpa pengajaran yang benar, sama seperti, apa saudara? Pedang di tangan orang gila. Apa jadinya? Berbahaya. Amen? Nah, itulah kenapa kita perlu mengenal dan memahami dalam hal ini Yesus Kristus dengan benar. Amin? Apa yang teks kita katakan, yang supaya kita ditolong, bagaimana kita mengenal dan memahami Kristus dengan benar. Apa yang diberikan oleh teks ini, sehingga kita dapat mengenal dan memahami Kristus dengan benar. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, teks ini berbicara tentang incarnation, mengenai inkarnasi. Ada 2 hal yang penting kalau kita berbicara mengenai inkarnasi Bapak Ibu Saudara. Pra-inkarnasi dan pasca inkarnasi. Sebelum inkarnasi dan sesudah inkarnasi. Kalau saudara Google Translate, dalam kamus akan memberikan terjemahan bagi kata incarnation sebagai penjelmaan. Tetapi kita perlu berhati-hati, saya tidak menggunakan arti inkarnasi di sana, penjelmaan di sana, karena cara pikir kita akan membatasi Yesus sebagai hanya berubah wujud. Oke, mari kita lihat. Ayat 6 dan 7, mari kita baca bersama-sama, dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita memahami bahwa tulisan asli dari teks ini ditulis oleh Paulus dalam bentuk puisi. Oke? Dia mengambil himne kuno di zaman itu dan kemudian menggunakan himne itu untuk menjelaskan mengenai siapa Yesus Kristus kepada gereja di Filipi yang kebanyakan adalah orang Yunani. Oke? Nah, karena konsep sastrawi yang digunakan adalah puisi, puitis, maka tidak sepenuhnya setiap kata-kata yang ada di sana bisa ditafsir secara literal. Oke? Secara makna perkatanya. Maka kita tidak terlalu berfokus pada arti satu kata, tapi justru kita tidak boleh mengabaikan keseluruhan dari himne ini, dari ayat 6 hingga ayat 11. Perhatikan di sana dikatakan ayat 6, secara khusus saya menyoroti di sana, dibilang yang walaupun dalam apa saudara? Dalam rupa Allah. Ini bicara prainkarnasi Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya? Bahwa Yesus, Allah pribadi kedua di dalam Tritunggal, kita tidak bisa membantah bahwa dia sudah ada sejak semula. Oke? Bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Itu yang Pak Calvin sampaikan minggu lalu. Oke? Kita tidak bisa membantah itu, tetapi hanya saja saat itu dia belum berinkarnasi. Oke? Apa maksudnya? Saat itu dia belum mengambil natur manusia untuk turun ke bumi. Makanya Paulus mengatakan yang dalam rupa Allah. Dia ada di dalam kealahannya, pribadinya ada dalam kealahan Tritunggal dan akan terus-menerus ada. Oke? Terus-menerus ada. Tetapi kemudian Yesus anak Allah ini yang setara keilahiannya dengan Bapa dan Roh Kudus, dia adalah Allah dan selalu adalah Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan selanjutnya apa dikatakan? Ia tidak apa? Menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa maksudnya? Jadi Yesus Kristus pribadi kedua dalam Tritunggal, Allah anak ini yang sudah ada, selalu ada dan senantiasa akan ada hingga kekekalan, dia tahu bahwa hakikatnya adalah Allah, kodratnya adalah Allah, tetapi kemudian dia tahu juga sejak semula untuk penebusan dosa manusia, dia harus menambahkan kodrat manusia ke dalam dirinya. Saudara bisa ikuti? Dia harus menambahkan hakikat lain ke dalam dirinya, yaitu hakikat manusia. Oke? Ayat 7 mengatakan apa? Melainkan, mari kita baca bersama-sama, telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tadi dikatakan apa? Dia di dalam rupa Allah. Oke? Tetapi kemudian bahasanya berubah, dikatakan apa? Dia mengambil natur manusia, dia mengosongkan dirinya. Ini bicara mengenai inkarnasi. Ini bicara mengenai Yesus Kristus anak Allah mengambil kemudian natur manusia agar dia dapat turun bersama manusia. Betul? Dalam kodratnya sebagai Allah yang begitu kudus, suci dan maha kuasa maha dahsyat, apakah manusia tahan bersama-sama dengan Allah? Apa yang terjadi saudara? Tidak akan bisa. Betul? Allah sendiri kemudian mengambil kodrat manusia itu, menambahkan ke dalam dirinya supaya dia bisa turun ke dalam dunia sebagai seorang manusia, namun dia tidak berdosa. Oke? Tanpa dosa sama sekali. Tapi di saat yang bersamaan, ketika dia mengambil natur manusia itu, dia kemudian bersedia
untuk mengalami semua keterbatasan sebagai manusia hingga akhirnya dia mengalami kematian. Amin. Nah, saudara bisa ikuti sampai sini. Bukan Allah berubah jadi manusia. Oke? Dia tidak berubah jadi manusia, tapi dia menambahkan ke dalam dirinya natur manusia. Saudara, ini kabar tentang kasih karunia yang luar biasa. Betul? Pencipta yang maha besar, yang maha kuasa, mau mengambil natur ciptaannya yang sudah rusak. Berapa dari saudara bersemangat ketika mau beli barang rusak? Betul? Saudara dapat barang rusak tapi saudara happy. Yes! Ada dari saudara yang begitu? Tidak ada. Tapi Allah yang besar dalam kemahakuasaannya, dia mengambil natur ciptaan yang sudah rusak. Supaya apa? Supaya dia bisa turun bersama-sama dan menyelamatkan mereka. Mengosongkan diri, bahasa Yunaninya kenosis. Maknanya Bapak Ibu Saudara adalah seringkali ini diserang oleh berbagai macam kepercayaan yang menentang kekristenan. Bahwa ada waktunya di mana Yesus tidak menjadi Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak lagi menjadi Tuhan. Tetapi dengar baik, bukan demikian. Yang dimaksudkan di sini, dia telah mengosongkan dirinya sendiri adalah keputusan Yesus untuk mengesampingkan hak prerogatif. Katakan prerogatif. Hak prerogatif sebagai Allah. Sebagai Allah dia punya kuasa, betul? Sebagai Allah dia punya hak, betul? Sebagai Allah dia punya kemampuan untuk ketika dia mau disalibkan, para prajurit menyerbu dia. Apa yang terjadi saudara? Apakah dia bisa melawan dan bisa memukul mundur mereka semua? Bisa. Buktinya ketika di Taman Getsemani dia bicara dan semua orang terjatuh. Betul? Itu exercise dari kealahannya. Tetapi dia mengesampingkan semua itu. Dia mengesampingkan kuasanya, bahkan sebenarnya dia punya hak untuk berkata pada Bapa, bisa tidak ada cara lain selain saya menjadi manusia dan menderita. Itu maksud dari mengosongkan diri. Saudara mengerti? Jadi ketika nanti saudara ditanya atau saudara ragu dan saudara mungkin mendengarkan pengajaran di luar sana yang mengaburkan mengenai hal ini, maka saudara dapat dengan confident mengerti bahwa Yesus mengesampingkan hak prerogatifnya untuk sepenuhnya tunduk kepada kehendak Bapa. Dengar, mereka setara. Oke? Setara, tetapi Yesus merendahkan diri. Apa yang Bapa katakan, dia bersedia untuk menjalankannya. Walaupun, Bapak Ibu Saudara, dia sanggup untuk melakukan kuasa yang besar. Dia sepenuhnya sempurna dan tidak membutuhkan apa-apa di luar dirinya. Saudara. Tetapi dia mengambil natur itu, mengesampingkan hak prerogatifnya. Ingat, Yesus Kristus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Amin. Katakan, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu yang sering kita dengar, manusia 100%, Allah 100%. Dua kodrat yang sama. Tadi saya katakan, saat disalib dan mati, yang menderita kesakitan adalah natur manusianya. Yang mengalami kesepian adalah natur manusianya yang harus dia terima. Saat bangkit dari kematian, kodrat Allah membangkitkan tubuh manusianya untuk mengalami kemuliaan. Oke? Jadi saudara tidak bingung lagi. Yang dibangkitkan apa? Kenapa Tuhan kok mati? Tuhan tidak mati. Naturnya sebagai manusia yang mati. Saudara mengerti? Oke? Dia supaya kemudian ketika naturnya yang manusia ini mati, dia punya akses untuk turun ke dalam kematian. Dan kemudian membangkitkan kembali naturnya sebagai manusia, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Nah, kemudian saudara, berarti tidak ada satu saat pun dalam catatan waktu yang tercatat,
di mana Yesus tidak menjadi Tuhan. Amin. Dia tidak pernah tidak menjadi Tuhan. Juga dia tidak pernah tidak melepaskan natur manusianya. Sejak dia mengambil natur manusia itu dan kemudian berinkarnasi. Sejak saat itu sampai saat ini, sampai nanti ketika kita bertemu dengan dia kelak, dia ada di dalam keadaan tubuh manusia yang sudah dipermuliakan. Amin. Nah, saudara, karena Yesus adalah Allah sepenuhnya, maka inkarnasi adalah peristiwa terpenting di dalam sejarah. Amin. Itulah kenapa kita bersuka cita setiap hari Natal. Betul saudara? Maka Natal kita akan berbeda, betul? Karena Allah rela untuk mengambil natur yang sudah rusak agar kita diselamatkan. Karena inkarnasi, lalu kemudian bukan hanya itu. Yesus dapat menghidupi kehidupan yang tanpa dosa. Betul? Allah 100%, manusia 100%, hidup manusia itu tanpa dosa sama sekali. Kenapa? Karena benih bagi natur manusianya adalah dari Roh Kudus. Betul? Dia tidak lahir secara biologis. Maksud saya, dia tidak dibuahi secara biologis oleh sel sperma dan sel telur wanita. Tetapi dia dibuahi secara supranatural oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Rahim Maria tidak punya andil apa-apa menyumbangkan sel telur, Bapak Ibu Saudara. Tapi buah dari Roh Kudus itu secara supranatural kemudian membentuk bayi Yesus. Dia mengalami kemanusiaan sama seperti kita. Dia datang ke dunia, dia tidak datang begitu saja, jatuh dari langit seperti Mr. Bean. Betul, saudara ingat Mr. Bean awalnya dia jatuh kan? Tiba-tiba sudah jadi begitu. Tapi dia membuahi, Roh Kudus membuahi kemudian bayi Yesus yang suci dan tanpa dosa itu bisa ada. Amin. Karena Yesus adalah Allah yang mengambil natur manusia sepenuhnya. Kebenarannya adalah ini, saudara. Maka dia layak untuk menjadi wakil bagi manusia yang berdosa di dalam penebusan. Amin. Untuk penebusan harus dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kesalahan. Harganya harus dibayar harganya untuk sepenuhnya lunas. Sepenuhnya lunas. Hanya bisa dibayar lunas oleh pihak yang tanpa dosa sama sekali. Amin. Karena Yesus adalah Allah yang mengambil natur manusia sepenuhnya. Maka, saudara, inkarnasi adalah pengingat yang jelas bahwa keselamatan kita, dengar baik, tidak pernah dihasilkan oleh usaha manusia. Oke? Tidak pernah dihasilkan oleh usaha manusia, secuil pun tidak akan pernah bisa. Namun hanya oleh karya Allah semata-mata. Itulah mengapa kita penting memahami Yesus yang berinkarnasi. Sehingga saudara menghargai, ini responnya Bapak Ibu Saudara. Saudara menghargai anugerah dan kasih Allah yang begitu besar. Amin. Don't worry, saya hanya lama di bagian ini. Sisa 2 poin sebelumnya singkat, mudah Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau tadi kita bicara mengenai incarnation, yang kedua adalah teks ini mengajar kita kebenaran tentang Yesus yang sesungguhnya tidak bisa lepas dari redemption. Dari the story of redemption. Dari kisah cerita tentang penebusan. Ayat 8, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai Allah manusia. Orang lazim menyebutnya God-man. Oke? 2 kodrat yang dipersatukan dalam dirinya. 2 kodratnya Bapak Ibu Saudara tidak bercampur satu sama lain. Oke?
Karena kalau bercampur berarti keluar produk yang baru. Betul? Kodratnya tidak saling bercampur, dapat dibedakan, tetapi bukan dipersatukan satu sama lain. Dipersatukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Oke? Sebagai Allah manusia, tadi kita katakan Yesus apa? Mengesampingkan hak prerogatifnya dan kemudian apa? Memilih tunduk kepada kehendak Bapa. Dia tunduk kepada kehendak Bapa, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di mana? Sampai mati di kayu salib. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya. Oke? Katakan serendah-rendahnya. Yesus datang merendahkan diri serendah-rendahnya. Ayat 7 tadi mengatakan apa? Dia menjadi sama dengan manusia. Betul? Lalu kemudian diulang kembali di ayat 8 dikatakan apa? Dalam keadaan sebagai manusia. Tadi dikatakan apa? Puisi. Puitis. Betul? Kalau saudara menyanyi lagu, biasanya ada bagian yang diulang-ulang. Betul? Ada bait ref yang kemudian diulang lagi di bait berikutnya. Betul? Ini sama. Ayat 7 tadi diulang di ayat 8. Maksudnya adalah apa? Untuk memisahkan dan menekankan bahwa Kristus tidak hanya berhenti sampai menjadi manusia dan hamba, di ayat 7, tetapi dia turun bahkan lebih rendah lagi. Dia merengkuh, dia mengambil kematian, dia menerima kematian yang paling hina dan menyakitkan, yaitu kematian di atas kayu salib. Saudara, orang-orang di zaman Yunani dan Romawi saat itu tahu, mereka tahu dengan jelas bahwa betapa mengerikan kematian di atas kayu salib. Anak-anak kecil dilarang untuk membicarakan mengenai hukuman di salib. Kenapa? Karena adalah sebuah hal yang tabu dan tidak pantas. Karena ada sadisme yang berlebihan dan ada kesakitan yang tidak terkatakan di dalam penyaliban. Penebusan dosa kita membutuhkan, penebusan dosa kita bersandar pada dua syarat, Bapak Ibu Saudara. Syarat yang pertama adalah ketidakberdosaan Yesus. Tadi inkarnasi menunjukkannya bahwa dia tanpa dosa sama sekali. Betul? Dan syarat yang kedua adalah harus ada kematian untuk mengganti upah dosa. Upah dosa adalah maut. Sejak awal Allah mengatakan itu. Dua syarat ini terpenuhi sempurna hanya di dalam Yesus. Manusia Allah yang tanpa dosa. Dan kemudian kematian yang harus dialami oleh manusia Allah yang tanpa dosa untuk membayar upah bagi dosa. Amin. Sehingga penebusan dosa kita dapat kita terima hari ini dan kita bersyukur untuk itu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Teks ini mengajarkan Bapak Ibu Saudara tentang exaltation. Peninggian. Exaltation. Ayat 9, mari kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, exaltation, peninggian Yesus merujuk kepada dua hal. Inkarnasi tadi bicara mengenai kelahiran, okay? Penebusan bicara mengenai kehidupan Yesus dan kematiannya. Exaltation bicara mengenai dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan tentang Yesus Kristus. Kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Amin. His resurrection and his ascension. Bahwa dia bukan hanya menjadi manusia, tapi juga merendahkan diri hingga mati di kayu salib. Namun dia tidak tinggal dalam kematian. Haleluya. Amin. Ia bangkit dari maut. Lalu kemudian apa? Naik ke surga. Perendahan yang Yesus alami, merendahkan diri serendah-rendahnya tadi, diikuti dengan apa saudara? Pemuliaan setinggi-tingginya. Kalau Yesus bukan Allah, maka dia tidak akan bangkit dari maut.
Amen. Kalau Yesus bukan Allah, maka kematiannya di salib tidak berkuasa untuk menyelamatkan. Dia mati sia-sia. Dia mati sebagai manusia yang dikenang oleh sejarah. Sejarah mencatat ada orang yang bernama Yesus Kristus disalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kalau saudara mau menelusuri dokumen sejarah kuno, ada catatannya. Oke? Tetapi karena dia Allah, dia bangkit dari kematian. Dan ini yang luar biasa mengenai exaltation, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Allah sangat meninggikan dia. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan, kenapa Bapa harus meninggikan dia? Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa ingin meneguhkan apa yang Yesus ajarkan selama dia hidup dan berada sebagai manusia dalam pelayanannya. Allah Bapa meneguhkan dan membela Yesus dari semua tuduhan bahwa dia pengajar palsu, dia penghujat Allah. Makanya Allah kemudian meninggikan dan membangkitkan dia. Kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dengar baik, memastikan keselamatan kita. Yesus ditinggikan, Yesus bangkit dari antara orang mati, memastikan keselamatan saudara dan saya. Kebangkitan Yesus juga memastikan bahwa kita memiliki kuasa, kita memiliki kemampuan ketika kita bersandar di dalam Yesus untuk mengalahkan dosa. Maka tidak akan pernah ada lagi seharusnya orang Kristen yang beralasan kelemahan dan kemudian jatuh dalam dosa. Betul? Karena kita memiliki kemampuan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersandar pada Yesus, ketika kita bersandar pada kuasa kebangkitannya, kita tahu sekarang bahwa kita dapat mengalahkan dosa. Kita memang bukan sinless, tanpa dosa. Tetapi di dalam Kristus dan kuasa kebangkitannya, kita menjadi sinless. Saudara mengerti? Sinless, tanpa dosa. Sinless, semakin hari semakin membenci dosa. Berapa saudara memahami ini? Ketika saudara mengikut Tuhan, saudara semakin memiliki daya tarik yang semakin kecil terhadap dosa. Itu yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dan pada akhirnya kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara, memastikan bahwa kelak kita juga akan mengalami pemuliaan. Ketika Yesus datang kembali nanti, kebangkitan yang Yesus alami, yang Yesus lakukan, itu menjadi seperti buah sulung. Yang pertama, bagi kehidupan yang baru yang akan dialami setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ketika dia datang kelak, kita akan memiliki kehidupan yang baru, di mana tubuh kita akan disempurnakan. Tidak lagi tunduk pada apa? Kelemahan. Tidak lagi tunduk pada penuaan. Tidak lagi tunduk pada apa? Kematian. Dan kita dapat hidup selama-lamanya bersama Dia. Dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Bapa meneguhkan, dengar baik Bapak Saudara, saya akan segera selesai. Bahwa anak Allah yang telah menjadi manusia dinyatakan kembali ketuhanannya atas segala sesuatu. Supaya setiap orang tahu, Yesus yang telah turun berinkarnasi, mengalami kemanusiaan, berada dalam kemanusiaan, menghadapi dosa, menghadapi kematian, menang atas dosa, tidak satupun pengaruh dosa itu berdampak pada dirinya. Itu yang Allah teguhkan. Itulah kenapa dia dimuliakan. Itulah kemudian kenapa Bapa memuliakan dia untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia menjalani hidup sebagai manusia, tidak ada satupun kelemahan manusia yang berdampak pada ketuhanannya. Ada amin. Bapak dan saudara bersyukur untuk kebenaran ini. Jadi saudara, incarnation, redemption, dan exaltation secara ringkas menunjukkan siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Allah yang menjadi manusia.
Allah yang mengambil natur manusia. Setelah dia ambil, sejak saat dia mengambilnya, selamanya natur manusia itu melekat dalam dirinya. Supaya ditebusnya, diampuninya, dan kemudian dipermuliakan oleh dirinya. Agar dia dapat menjadi wakil manusia bagi penebusan dosa. Agar kemudian dia menjalani kehidupan sebagai manusia, mati dalam kematian yang paling hina dan menyakitkan bagi penebusan dosa kita. Dan bangkit, naik ke surga, diteguhkan bahwa selama-lamanya, katakan selama-lamanya, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Pernyataan iman kita yang kita percaya dalam gereja ini, pernyataan iman Every Nation tentang Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kepada apa? Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal, berinkarnasi untuk penebusan kita, dilahirkan oleh perawan Maria, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, satu pribadi dengan dua kodrat. Sebagai pengganti kita, dia menjalani hidup tanpa dosa dan dengan sukarela memberikan dirinya sebagai korban penebusan dan pendamaian bagi dosa kita di kayu salib. Dia mati, dikuburkan, bangkit secara jasmani pada hari ketiga, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Suatu hari nanti dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. What a hope that we have in Jesus. Amin. Saudara, di akhir dari khotbah ini pertanyaannya cuma satu. Sekarang, apa maknanya bagi kita? Setelah kita tahu kebenaran Alkitabiah mengenai siapa Yesus Kristus. Kita baca kembali ayat 9-11 dikatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaannya bagi kita sekalian saudara, dari ayat ini implikasinya adalah apakah Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidupmu saat ini? Tadi dikatakan Bapak Saudara, Allah kemudian mengaruniakan apa? Nama di atas segala nama. Betul? Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidupmu saat ini? Apakah, dengar baik saudara, ada nama lain di atas namanya dalam hidupmu? Betul? Dan nama lain itu bisa bernama kelemahan yang kita pelihara. Betul? Nama lain yang bisa ada di atas nama Yesus bagi kita, bagi diri saudara dan saya, mungkin nama lain itu adalah dosa, kebiasaan dosa. Atau nama lain itu adalah harta. Atau nama lain itu adalah karir kita. Atau nama lain itu adalah ketakutan kita untuk masa depan. Saya tidak mengatakan harta, karir yang saudara lakukan hari ini adalah sesuatu yang salah. Tidak, semua itu baik. Tapi dengar baik, kalau itu berada di atas nama Yesus, semua yang kita banggakan, semua ketakutan kita, pertanyaan-pertanyaan kita tentang masa depan kita, hobi kita yang kita banggakan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, saudara terjemahkan sendiri menurut versi saudara. Apakah nama lain itu menjadi pusat dari penyembahan kita setiap hari? Apakah kita datang kepada Yesus demi nama lain itu dan bukan demi Yesus Kristus sendiri? Are you with me? Apakah nama lain itu menjadi pusat dari
tujuan hidup kita? Apakah nama lain itu menjadi doksologi kita? Apa yang kita puja setiap hari? Apakah nama lain itu menjadi misiologi kita, misi kita setiap hari? Supaya kita, harta, ketakutan kita, keinginan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengar baik, pengenalan dan pemahaman kita akan Yesus Kristus yang benar, yang alkitabiah, akan mengarahkan baik Bapak Ibu Saudara, baik penyembahan kita, doksologi kita, apa yang kita puja, maupun misiologi kita, misi perutusan kita setiap hari, hanya kepada Kristus. Amen. Kalau tidak, saudara, kalau ada nama lain di atas nama Yesus, atau kalaupun nama lain itu adalah keraguan-raguan saudara akan Yesus, saya mau mengundang saudara pagi ini. Ini waktunya untuk menerima kebenaran ini dan bertobat. Amen. Itu implikasi yang pertama. Apakah Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidupmu? Yang kedua, mari kita lihat ayat 5. Ayat 5 yang kita tidak bahas dari tadi, mengatakan apa saudara? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, gereja yang menjadi tujuan dari tulisan ini, gereja Filipi. Kalau saudara baca surat Filipi, ini salah satu surat yang indah, Bapak Ibu Saudara. Berisi begitu banyak pesan mengenai kekuatan. Bahkan dikatakan bahwa surat ini adalah surat sukacita. Paulus berulang kali bersukacita dalam sepanjang suratnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa gereja di Filipi adalah gereja yang cukup sehat, gereja yang kuat, gereja yang mendukung dia secara materi, tapi dia tahu bahwa gereja ini tidak luput juga dari kemungkinan untuk disintegrasi, untuk retak hubungan di dalamnya. Tadi saudara baca di Efesus 4 ayat 2, ada dua nama yang dia sebutkan sebagai masalah di situ. Tapi dia menegur dan mengingatkan mereka. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Paulus menulis ini untuk mengingatkan bahwa pada akhirnya untuk kita bertumbuh bersama-sama sebagai orang percaya, kita perlu memahami Yesus dengan benar dan melihat apakah setiap kita hidup sebagai orang-orang yang berada di dalam Kristus. Lihat posisi saudara di dalam Yesus Kristus hari ini. Sebagai orang yang sudah dalam Kristus, dengar baik, kita perlu mencerminkan kehidupan Kristus. Amen. Posisi kita dalam Kristus membuat kita memiliki perspektif berbeda. Katakan perspektif. Dan perspektifnya adalah ini Bapak Ibu Saudara. Apakah Yesus real bagi Anda? Apakah Yesus real bagi kehidupan Anda? Atau dia hanya real di tepi meja makan? Ketika kita makan, kita baru ingat namanya. Atau dia hanya real ketika kita berhadapan dengan kertas ujian? Apakah dia hanya real ketika sesaat kita akan memasuki pintu pesawat, kita berseru, Yesus Kristus Tuhan tolong? Atau apakah dia hanya real ketika saudara tertunduk dan lesu oleh karena pergumulan yang menghancurkan hidup saudara? Apakah Yesus real bagi Anda? Oke, renungkan perkataan ini baik-baik saudara. Apakah Anda masih sering khawatir akan hidup ini? Kalau kita masih sering khawatir akan hidup ini, kalau kekhawatiran adalah nama di atas nama Yesus, itu berarti saudara, ketidakmenentuan hidup ini lebih real bagi kita
dibanding apa yang Yesus telah lakukan. Betul? Itu berarti kita tidak sepenuhnya percaya bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri kita, Dia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, bukan? Betul? Atau apakah Yesus real bagi Anda? Apakah Anda masih sering kecewa dan putus asa, tersinggung dan marah? Apakah Anda masih sering kecewa dan putus asa, tersinggung dan marah? Oke, cuma saya. Saudara, itu kenapa? Itu karena apa yang orang katakan tentang kita lebih real dibanding apa yang Yesus katakan kepada Anda tentang Anda. Betul? Betul. Opini dan pendapat orang lain akan terus mengganggu kita sampai kita bisa berkata, kalau Yesus sudah mati bagiku saat aku masih tidak peduli dengan Dia, berarti saya tidak perlu peduli lagi dengan opini orang lain, pendapat orang lain terhadap saya. Bukankah ini menjadi pencarian kita hari-hari ini? Kita butuh pengakuan orang lain. Kita tidak tega ketika orang lain mengatakan sesuatu yang tidak enak tentang kita. Tapi dengar baik, kalau kita masih sering kecewa, putus asa, tersinggung dan marah, itu berarti apa yang orang lain katakan lebih real bagi kita dibanding apa yang Yesus telah lakukan, apa yang Yesus katakan mengenai siapa kita dalam Dia. Amen. Terakhir saudara, terakhir sekali ini. Apakah Anda mengeluh pada Yesus ketika hidup menghimpit Anda? Oke. Apakah kita mengeluh pada Yesus ketika hidup menghimpit kita? Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Tuhan Yesus, mengapa ini terjadi padaku kalau Engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus, mengapa saya harus mengalami ini dan itu? Saya harus disakiti oleh orang-orang terdekat saya harus mengalami berbagai kesakitan. Padahal Kau bilang Kau mengasihi aku, Tuhan. Dengar baik saudara, kalau kita bertumbuh, kalau kita memahami dan kita mengalami kenyataan bahwa kasih Kristus lebih dalam, amen? Lebih lebar, lebih panjang dan lebih tinggi dari setiap kondisi yang kita hadapi. Kalau kita memahami itu, bahwa kasih Yesus lebih dalam, lebih besar, lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi dari apapun pergumulan yang menghimpit saudara hari ini. Oke, saudara bisa pikirkan pergumulan saudara yang menghimpit saudara hari ini? Bisa? Sekarang pikirkan, kasih Yesus jauh lebih dalam, jauh lebih besar, jauh lebih lebar, jauh lebih panjang, dan jauh lebih tinggi. Sehingga ketika kita bisa menyadari itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata begini, kesulitan hidupku besar, namun kasih Yesus jauh lebih besar. Amin. Kesulitan hidupku besar, namun kasih Yesus jauh lebih besar. Pergumulanku besar, betul? Namun kasih Yesus jauh lebih besar. Amin. Kesakitanku besar, betul? Namun kasih Yesus jauh lebih besar. Amin. Pertanyaan tentang masa depanku besar, betul saudara? Namun kasih Yesusku jauh lebih besar, dan Dia pasti akan memampukan saudara dan saya melewati kesulitan. Amin. Saudara bersyukur tentang indahnya doktrin mengenai Yesus. Betapa luar biasanya Dia, sehingga pada akhirnya kita pulang dengan satu pemahaman yang sama. Yesus Kristus Tuhan, real bagi saya, real bagi saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala dan kita berdoa, kita mengucap syukur pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih bahwa kami bukan hanya mempelajari doktrin, tapi melalui doktrin ini kami melihat
keindahan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Terima kasih. Aku berdoa pagi hari ini, Yesus Kristus, Engkau Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada nama lain di atas nama Yesus, apakah nama lain itu adalah keraguan-raguan saudara, adalah ketidakpercayaan saudara? Apapun itu, kan nama lain di atas nama Yesus itu kita izinkan atau itu dosa, saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara, dan saya akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama pagi hari. Bapa, kami mohon ampun dan bertobat pagi ini. Kalau semua keraguan kami, kalau semua pertanyaan hidup kami, kalau semua kepahitan kami, dosa kami, itu menjadi nama lain yang ada di atas nama Yesus, ampuni kami. Kami merendahkan diri dan kami bertobat. Dan kami katakan pagi hari ini, biar Yesus Kristus Tuhan menjadi nama di atas segala nama dalam hidup kami. Tuhan, Engkau nama di atas segala sakit penyakit kami. Engkau nama di atas segala nama. Apakah itu kesulitan kehidupan kami, apakah itu tantangan pergumulan keluarga kami, apakah itu tantangan akan masa depan kami, Yesus Kristus, Engkau nama di atas segala nama. Dan biar ini dimeteraikan dalam hidup kami setiap hari. Dan Tuhan, aku berdoa bagi gereja-Mu pagi hari ini, kami hidup dalam doktrin yang benar ini, kami hidup dalam pengertian yang benar akan Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi, Allah yang mengerjakan penebusan bagi kami, Allah yang ditinggikan di atas segalanya, supaya Engkau nyata di dalam kehidupan kami. That Christ will be magnified, that Christ will be glorified, and Christ will always be real in our lives. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Can it be from that cross you look at me? Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be from that cross? From that cross. You look at me. You look at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful
I will love with all I have. I will love with all my strength. Yes, Lord. I will love with all I am. The Lord our God, the Lord is. Come on, sing one more time. Say, I will love with all my heart. I will love with all my strength. I will love with all I am. The Lord our God, the Lord is one. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memberi kami kekuatan. Firman-Mu memberi kami keberanian. Sehingga lewat firman-Mu kami mengerti bahwa Engkau sungguh nyata. Engkau sungguh ada Tuhan. Dan Engkau sungguh berkuasa. Dan kami bersyukur akan firman-Mu Tuhan. Dan aku berdoa saat ini Tuhan, firman-Mu yang sudah dilepaskan, yang sudah ditaburkan, Engkau memberi kami pengertian tentang pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan pengertian bagaimana untuk kami menghormati Engkau, bagaimana kami untuk menempatikan Engkau di dalam setiap area kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau layak untuk kami tinggikan, Engkau layak untuk kami agungkan, bahkan Engkau layak untuk kami ceritakan di dalam kehidupan kami ini, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah kami Tuhan. Engkau melihat setiap pekerjaan tangan kami, dan Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan kami. Diberkati Tuhan, Engkau membuat itu berhasil, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur semua itu Tuhan, sebab kami tahu kami dipanggil untuk mendapat berkat dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami pulang, damai sukacita Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.